Oke rakyat, oke masyarakat, kembali lagi dengan saya di channel Koko HW. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan sosial lagi, yaitu mengenai perceraian dalam perkawinan. Sebenarnya saya tidak ingin membahas konten seperti ini, cuman dalam waktu beberapa hari yang lalu ada yang request dan bertanya, sehingga perlu saya buatkan konten sehingga yang memiliki permasalahan seperti ini bisa mendapatkan solusi dan dapat mengatasi permasalahannya. Oke, kita langsung aja. Oke, yang perlu kalian ketahui, perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan tersebut akan dikatakan atau diakui secara sah apabila dilakukan menurut aturan-aturan agama dan kepercayaan itu, serta dicatat berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Ada pasangan suami istri yang sudah lama berpisah, namun dalam statusnya mereka berdua masih sah suami istri. Cuman secara tiba-tiba didengar ternyata si istri ini sudah menikah tanpa sepengetahuan dari suami sahnya. Nah, pertanyaan seperti ini, apakah seseorang itu boleh menikah lagi tanpa surat atau akte cerai? Seorang yang masih sah bersuami istri tidak boleh menikah lagi tanpa adanya akte cerai atau harus berdasarkan persetujuan dari pengadilan setempat. Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, yang artinya bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri. Demikian sebaliknya, seorang istri hanya bisa memiliki satu orang suami. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada yang ngotot atau memaksakan untuk menikah lagi tanpa ada surat cerai atau akte cerai? Jadi itu ada dua. Pertama, akan terciptanya perkawinan poligami untuk si pria, sedangkan untuk si wanita itu perkawinan poliandri. Dan itu di agama Protestan dilarang. Dua pernikahan yang dilaksanakan itu tidak sah dan bisa dibatalkan. Nah, yang menjadi permasalahan di sini, jika sudah terjadi demikian, kira-kira siapa yang harus mengurus surat cerai atau siapa yang harus menggugat cerai? Jawabannya, yang ingin bercerailah dia yang harus mengurus surat cerai atau akte cerai. Nah, jika sudah terjadi ada seseorang baik istri atau suami yang menikah tanpa akte cerai, maka mereka bisa dikategorikan dalam perbuatan zina atau melanggar undang-undang perkawinan. Dan juga bagi seseorang yang menikahi seorang wanita atau suami yang secara sadar dia mengetahui bahwa pasangannya ini masih sah milik orang lain atau berstatus sah kepunyaan orang lain, maka si orang ini juga melanggar peraturan perkawinan atau undang-undang perkawinan beserta pejabat yang menyelenggarakan perkawinan itu. Bagi agama Kristen Protestan, pernikahan itu sakral sekali seumur hidup. Perlu ditegaskan kembali untuk yang beragama Protestan bahwa rancangan Allah pada mulanya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, perkawinan itu sifatnya monogami. Namun karena kejatuhan manusia ke dalam dosa sehingga gambar Allah rusak. Karena gambaran yang Allah buat mengenai pernikahan monogami ini telah rusak, oleh karena itu Allah membuat rancangan baru agar supaya rancangan yang rusak tidak menjadi semakin rusak, yaitu dengan melarang tidak terjadinya perceraian. Matius 19 ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersetujukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi, pentingkah akte cerai dalam perceraian? Ya, sangat penting. Kenapa? Agar supaya yang ingin bercerai tidak lagi terikat dengan hak dan kewajiban suami istri sebelumnya, serta tidak melanggar ketentuan peraturan-peraturan hukum dan agamanya. Sekali lagi, kalau kalian tidak membuat akte cerai terus kalian menikah lagi tanpa akte cerai, kalian telah melanggar. Pertama, kalian melakukan tindakan zina. Kedua, kalian melanggar undang-undang perkawinan.